Bro, gua kadang mikir ya, kenapa di dunia pemotoran kita yang paling sering dikejar itu bukan performa, tapi suara menggelegar. Ada bocah lewat, knalpotnya bunyinya brang, tapi pas nanjak jembatan udah ngos-ngosan duluan tuh. Lah, itu motor apa tua masjid portable bro? Terus yang lucunya lagi, ada yang bilang, bro, ini gua ganti knalpot racing biar tarikan enteng. Enteng sih iya, tapi entengnya di dompet pas disuruh isi bensinnya. Nih ya, biar jelas, gua bakal bahas dua hal yang sering salah pahami, yaitu filter udara racing dan knalpot racing. Dua benda ini sering dikira bikin motor tambah kenceng, padahal kalau salah pasang malah bikin motor kayak orang sesak nafas. Kalau begitu, mari kita langsung gaskan. Oke, pertama kita bahas filter udara terlebih dahulu. Orang-orang suka banget ganti filter standar jadi yang racing. Katanya biar nafas motor lebih plong. Lah iya sih plong, karena debu juga ikut masuk tuh ke ruang bakar. Bro, filter racing itu emang alirannya lebih besar, tapi resikonya juga lebih gede. Dia nyaring udara lebih sedikit biar angin masuk lebih banyak. Tapi kalau motor lu standar pabrikan, ya itu malah ngerusak rasio udara dan bahan bakar lu. Jadi bukan tambah kenceng, malah tambah boros. Ibaratnya gini, lu lari pakai masker standar itu masih aman. Tapi kalau lu buka masker terus lari di jalan tol yang berdebu, ya jelaslah nafas lu plong, tapi paru-paru lu yang nangis. Banyak juga yang ngomong, tapi bang, suara hisapannya jadi keren. Lah iya keren, tapi kalau tiap tarikan gas suaranya kayak vacuum cleaner, itu bukan performa bro, itu pembersih debu real time. Nah, sekarang kita masuk yang paling rame, yaitu knalpot racing. Sumpah ya, ini barang kayak punya sihir sosial. Begitu dipasang, pengendaranya langsung berubah 80%. Jadi makin tegak duduknya, makin sering lihat spion, makin ngebut di depan warung. Tapi performa, ya tetap aja standar pabrikan. Knalpot racing itu sebenarnya punya fungsi, yaitu untuk mengatur aliran gas buang biar seimbang sama settingan mesinnya. Tapi kalau mesin lu nggak diporting, nggak diubah timingnya, dan AFR-nya tetap sama, ya hasilnya cuma satu bro, suara doang. Dan yang paling parah, suara doang tapi tenaganya malah turun. Ibaratnya kayak orang teriak, aku kuat, tapi abis itu batuk-batuk dah. Gua pernah lihat bocah pasang knalpot open terus ngomong, bang, tarikan bawah gue hilang nih, tapi atasnya dapat. Lah iya dapat, tapi dapatnya cuma suara bro. RPM udah 10.000 tapi motor baru nyampe Indomaret depan rumah. Gua ngerti sih kenapa orang suka. Kadang bukan karena performanya, tapi karena lebih ke gengsinya. Motor kalau suaranya kenceng tuh seakan-akan tenaga ikut naik bro. Padahal yang naik tuh cuma detak jantung warga kompleks tiap lu lewat tengah malam. Tapi gua nggak anti knalpot racing ya, asal pasangnya yang benar. Kalau lu udah setting mesin, ubah camshaft-nya, mainin AFR-nya, baru deh masuk akal ganti knalpot buat nyesuaiin flow gas buang. Tapi kalau motor lu masih standar, terus lu pasang knalpot titanium seharga 3 juta, iya sama aja bro, kayak beli mic mahal tapi nyanyi pakai hidung. Nah ini nih poin paling penting, filter udara dan knalpot itu saling nyambung. Kalau lu ubah salah satunya tapi nggak di setel karbu atau injeksinya, ya hasilnya bakal jadi aneh. Kadang motor malah nembak-nembak pas gas lepas. Orang bilang, wah ini motor udah racing banget bro, ada suara letupannya. Lah itu bukan racing bro, itu backfire, tanda campuran udaranya miskin bensin. Sama kayak orang ngidupin korek tapi bensinnya tinggal setetes. Percikannya ada, tapi apinya nggak nyala sempurna. Jadi kesimpulannya kayak gini bro, ganti filter racing dan knalpot racing itu boleh, tapi paham dulu fungsinya. Jangan asal biar suara garang, tapi mesinnya malah kesiksa. Karena motor itu bukan alat pamer gengsi, tapi alat transportasi. Kalau bisa garang tapi awet, ya kenapa harus garang tapi jebol piston bro? Oke, itu dia Salah Kaprah Otomotif episode 4. Jadi kalau ada temen lu yang pamer knalpot racing tapi pas digas malah batuk, kirim aja video ini, biar dia sadar yang racing tuh cuma suaranya, bukan mesinnya. Di episode selanjutnya kita bakal bahas Salah Kaprah Otomotif episode 5, ban, kampas, dan keyakinan mistis di jalan raya. Yang katanya ban botak itu malah nempel di aspal. Lah iya, nempel, tapi nempelnya sampai ke ubin rumah sakit. Jadi jangan lupa subscribe, gas loncengnya, dan tulis komentar teori paling aneh yang pernah lu denger soal motor, biar kita lurusin sambil ngakak bareng-bareng. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya.